paparan sedikit tentang strategi inovasi pendidikan di daerah. Mohon maaf, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator, karena kami pukul 15 ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, jadi mohon izin nanti kami pukul 15 harus meninggalkan eh, kegiatan ini. Baik, eh, sebagai latar belakang ya, kalau kita lihat Indonesia ini saat ini sedang dikaruniai berkah oleh Yang Maha Kuasa secara luar biasa. Sejak krisis ekonomi moneter 98 itu sebetulnya membawa pengaruh positif di satu sisi, walaupun tentu ada pengaruh negatifnya. Karena krisis ekonomi 98 itu banyak perusahaan-perusahaan dari Amerika, dari Barat, yang dulu mereka punya perusahaan di Amerika, kemudian dipindahkan ke Cina, dipindahkan ke Asia. Tapi pada perkembangannya, perusahaan-perusahaan di Cina dan pemerintah Cina, setelah mereka lebih modern, mereka mulai membatasi hanya perusahaan-perusahaan teknologi tertentu yang boleh masuk ke China. Harus ada transfer teknologi dan seterusnya. Dan itu tidak menyenangkan bagi perusahaan-perusahaan Barat begitu ya. Sehingga mulailah pindah. Pindahnya kemana? Pindahnya ke Vietnam atau ke Indonesia. Karena di Cina konglomerat dihabisin. Kita lihat Jack Ma, kita lihat bosnya Tencent dan seterusnya ya. Sehingga banyak pindah. Pindah kemana? Ke Vietnam dan ke Indonesia. Vietnam di satu sisi sangat menarik, tapi Indonesia juga menarik karena Indonesia jumlah penduduk kita 280 juta sehingga sangat menarik. Dan kita ini Indonesia ini sedang adalah negara yang disebut sebagai young country ya, negara yang muda karena tingkat pertumbuhan penduduk kita masih 2,3, 2,4 masih aman, amannya 2,2 walaupun Jawa Bali sudah di bawah 2,2 tapi secara umum secara nasional kita masih aman. Nah, Pak Moderator ini slide saya bisa terlihat ya? Lihat Pak, Ya, oke. Sekarang apa tantangan pengembangan inovasi pendidikan di daerah? Yang pertama ini yang selalu disampaikan adalah selalu kebanyak tergantung pada kebijakan pusat ya. Seringkali menunggu arahan dari pemerintah pusat atau kurangnya inisiatif mandiri. Nah, di satu sisi di daerah itu juga seringkali beberapa daerah tentu tidak semuanya ya mengalami hambatan lokal. Apa itu? Keterbatasan sumber daya, ini selalu menjadi concern kita bersama, keterbatasan infrastruktur, keterbatasan anggaran, dan juga perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, kalau kita lihat di sini, apa? Kalau ada tantangan, tentu ada peluang. Peluangnya adalah adanya nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang sebetulnya itu menjadi eh, kekuatan bagi daerah yang seharusnya bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan daerah. Misalnya kami kemarin bulan lalu ya atau 2 bulan lalu kami ke Alor begitu ya. Di Alor dari Ditjen Kebudayaan yang sekarang menjadi Kementerian Kebudayaan itu mengadakan festival makanan lokal begitu. Ternyata di Alor itu banyak sekali makanan-makanan lokal yang penduduk asli memakan, tidak hanya dari nasi gitu ya. Nah, ini pelan-pelan mulai ditinggalkan karena sekarang nasi, nasi, nasi. Nah, ternyata itu kalau digali banyak sekali, mulai dari jagung, dari ubi, dan yang lain-lain. Sagu, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, peluang yang kedua adalah teknologi dan digitalisasi. Nah, sekarang karena internet ini sudah bukan barang mewah lagi, sekarang teknologi juga gampang diakses, sehingga penggunaan teknologi sederhana itu menjadi peluang. Ya, tidak usah teknologi yang terlalu advance, tidak usah terlalu teknologi yang terlalu maju, tetapi penggunaan teknologi sederhana, misalnya seperti aplikasi mobile untuk pembelajaran, terus kemudian penggunaan AI untuk mencatat, untuk menyiapkan bahan, untuk mengecek tingkat plagiarisme dan seterusnya. Itu adalah peluang-peluang. Nah, seperti apa strateginya? Ya, tadi sudah saya sebutkan sedikit mengenai pemanfaatan artificial intelligence ya. Ini sekarang banyak sekali digunakan. Dahulu kalau rapat harus ada notulennya, harus ada notulisnya. Sekarang kita bisa menggunakan AI sebagai notulis ya.
Kemudian kalau kita menyusun teks, menyusun pidato, bahkan saya juga dosen menyusun perkuliahan, sekarang tinggal ketik di chat GPT, bisa keluar semua, kita tinggal mengedit-edit mudah sekali. Nah, jadi AI bukan sesuatu yang harus kita hindari, bukan sesuatu yang harus kita takutin, karena menurut saya ini adalah satu keniscayaan, tetapi adalah suatu hal yang bisa kita pakai untuk kegiatan yang positif. Kemudian penggunaan Internet of Things (IoT) untuk pengawasan pendidikan, ya, mulai mengumpulkan data tentang lingkungan belajar, kehadiran siswa, kondisi kelas, kemudian mengecek konsentrasi siswa, sampai mengecek ke kualitas bahan pengajaran. Ini semua sangat memungkinkan. Nah, ini adalah beberapa contoh strategi platform e-learning, ya. Beberapa sekolah, sekolah menengah di daerah, mereka mengembangkan platform e-learning sendiri, ya. Terus kemudian berbasiskan AI, kemudian di Kudus juga SMK Raden Abdurrahman Saleh itu juga sangat bagus sekali, sangat canggih untuk penggunaan grafis, kemudian untuk fashion dan seterusnya. Nah, kemudian contoh strategi yang kedua adalah penggunaan Internet of Things, ya. Mulai papan tulis interaktif, ini sekarang harganya sudah murah sekali, sudah tidak semahal dulu, sehingga begitu kita kita mencatat-catat di situ, selain interaktif, kemudian juga dia akan merekam apa yang kita sampaikan. Kemudian masalah penggunaan game, ya. Orang tua selalu khawatir, saya juga orang tua, kedua anak saya SD kelas 6 dan SD kelas 5 masih cukup kecil, ya. Kita selalu komplain kenapa anak saya game terus. Kalau dipegang handphone nggak bisa berhenti nge-game terus. Tetapi sebetulnya game-game itu bisa kita merancang game untuk pembelajaran atau pembelajaran berbasis game. Nilai-nilai kearifan lokal seperti yang kanan ini, ulos tentang kain tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat titik-titik, nanti kemudian gamers atau siswa-siswa mengisi. Jadi ternyata handphone tidak hanya digunakan untuk sesuatu yang negatif seperti yang sekarang banyak dikeluhkan oleh orang tua, tetapi juga bisa untuk sesuatu yang positif. Ya, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, ada tiga hal. Kalau kita mau melakukan strategi inovasi pendidikan di daerah, yang pertama harus pandai melihat peluang. Nah, peluang itu kalau dalam bahasa Mandirinya katanya WJ, ya. W-nya itu W bahaya, J-nya itu J peluang. Jadi ternyata peluang itu berada di dalam antara bahaya dan peluang, ya. Nah, jadi setiap kali ada bahaya, ada peluang. Seperti saat ini Indonesia sedang deflasi beberapa bulan berturut-turut, daya beli juga katanya melemah, begitu ya, sehingga terjadi deflasi. Tetapi di sisi lain ini juga menciptakan peluang. Nah, di mana ada peluang itu? Peluang itu ada di mana ada komplain. Menurut Jack Ma, setiap kali ada komplain, disitulah peluang. Orang komplain Jakarta macet. Mau kemana-mana macet, sepeda motor menjadi pilihan. Sehingga diciptakanlah Gojek. Nah, kita tahu Gojek menjadi super app yang menjadi salah satu unicorn yang pertama. Orang komplain tentang segala sesuatu, itu sebetulnya adalah peluang. Bagaimana kita, siapapun kita, untuk mengisi peluang itu dengan menutup atau memberikan solusi atas komplain yang diberikan. Yang kedua, mengoptimalkan KKN, ya. Kalau zaman dulu kita mengenal KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme, suatu yang kita hindari. Nah, KKN model baru adalah komunikasi, kolaborasi, dan networking, ya. Segala sesuatu kalau kita bisa komunikasikan dengan baik, 50% masalah sudah selesai. Kolaborasi kalau kita bisa berkolaborasi, itu akan menciptakan temuan-temuan atau sesuatu yang kreatif. Dan juga networking, ya, networking. Nah, seperti apa contoh kolaborasi, ya? Menggabungkan teknologi dengan potensi lokal. Kita menciptakan kurikulum atau membuat kurikulum yang mengintegrasikan keterampilan digital dan pengetahuan lokal. Nah, ini di dalam payung Merdeka Belajar, ya, ini sangat dimungkinkan untuk memberikan ruang sehingga siswa dan guru itu nyaman, semua senang, semua belajar karena Indonesia ini dari Papua sampai Aceh,
dari Mangis sampai Pulau Rote ya, itu semua berbeda-beda sehingga tidak bisa dipukul standarnya sama ya, standarnya sama. Tetapi pada perkembangannya kan tentu ada perbedaan. Sehingga keterampilan digital dan pengetahuan lokal ini perlu kita gabungkan dan sekarang menjadi sangat mudah dalam konteks adanya teknologi ini. Kemudian pelatihan teknologi untuk guru dan siswa ya. Tadi sudah saya sampaikan, AI bukan sesuatu yang harus kita hindari, bukan sesuatu yang harus kita takuti, tetapi justru ini yang harus kita rangkul. Dan ini salah satu concern dari Presiden Prabowo ya. Saya baca di media massa, beliau sangat concern dengan kemajuan teknologi. Nah, ini sehingga kita pakai untuk membantu memudahkan proses pembelajaran. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi adalah pandai melihat peluang, yang kedua KKN, yang ketiga adalah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Apa itu keunggulan kompetitif yang berkelanjutan? Kalau kita berinovasi, kita tidak mau inovasi kita sia-sia. Kenapa sia-sia? Misalnya terlalu canggih, misalnya belum saatnya, misalnya harganya terlalu mahal, atau misalnya dipakai tapi hanya sebentar saja. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita maunya kita mengadakan inovasi yang memberikan keunggulan kompetitif, yang sustain, yang berkelanjutan. Apa kuncinya? Diferensiasi. Apa keunikannya? Apa pembedanya? Kenapa ada universitas yang bagus? Kenapa ada universitas yang jelek? Kenapa ada universitas yang laku, universitas yang tidak laku, universitas yang sepi peminat dengan universitas yang banyak peminat? Kenapa ada sekolah yang favorit dan sekolah tidak favorit? Karena ada diferensiasi di sekolah-sekolah yang dianggap bagus tadi. Orang ke sekolah X, orang ke universitas X. Kenapa? Karena ada sesuatu yang unik di sana, ada keunggulan kompetitif di sana. Nah, sehingga diferensiasi atau pembeda itu menjadi kunci. Lalu yang kedua harus selalu relevan dan update ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi tetapi karena tidak relevan, tidak update, eh, tidak bisa bertahan. Saya masih ingat waktu tahun 2001 awal-awal saya jadi dosen dulu. Kalau dulu mahasiswa saya meneliti tentang loyalitas merek pada Nokia gitu ya. Wah, jawabannya semua orang mengatakan loyal terhadap. Ya. Tahun 2008 mulai zamannya BlackBerry itu, wah sudah hampir sedikit sekali orang pakai Nokia, semua orang pakainya BlackBerry. Oh, kalau kita dilakukan survei, orang loyal terhadap BlackBerry. Tetapi kita lihat 2024 ini, BlackBerry Nokia yang dulunya merajai pasar, sekarang tidak ada lagi atau jarang ditemukan. Kenapa? Karena tidak relevan. Kenapa? Karena tidak up to date ya. Sehingga diferensiasi, kemudian relevan dan update itu adalah kata kunci untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, ini adalah satu pola, satu skema untuk melihat siapa kita ya. Pemulihan bisnis itu bisa juga berarti bisa bicara tentang pemulihan kurikulum, pemulihan apa saja ya. Yaitu kita harus mencari peluang baru. Kita harus mengeksplor pola pikir baru ya. Kemudian setelah itu kita mempercepat proses memperbarui dan menciptakan kembali. Caranya gimana? Kita mempercepat proses yang ada kita review, kita percepat, kemudian kita mengembangkan masa depan dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Caranya bagaimana? Dengan melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri. Siapakah kita ini? Cara kerja kita gimana? Presiden sudah mengatakan harus pangkas ya. Bagaimana cara mengembangkan bisnis atau apa kegiatan kita dan akhirnya mempercepat penggunaan teknologi ya, modernisasi teknologi, data, Internet of Things, artificial intelligence itu bisa kita pakai sehingga meningkatkan produktivitas untuk solusi digital. Nah, kebijakan pendukungnya seperti apa? Mohon maaf Bapak Ibu, saya bicaranya agak cepat karena waktu kita juga terbatas ya. Yang pertama adalah harus ada dukungan proaktif dari pusat ya, mendorong daerah untuk mengembangkan kebijakan. Dan yang kedua, memberikan insentif bagi daerah yang berhasil menerapkan. Kan selalu stick and carrot. Carrotnya apa? Insentif. Sticknya apa? Ya mungkin tidak hukuman, tapi tidak memberikan insentif, itu juga sebetulnya adalah stick ya. Kemudian kemitraan dengan sektor swasta dan teknologi. Akhirnya kita sadar bahwa kita tidak bisa one man show, kita tidak bisa single fighter, kita harus kerjasama. Kan tadi KKN, kolaborasi, komunikasi, dan networking. Kita menggalang kerjasama dengan perusahaan teknologi, ya,
dan untuk menyediakan perangkat dan layanan yang terjangkau bagi sekolah di daerah. Mereka mau nggak? Sangat mau. Kenapa bisa bilang begitu, Pak? Ya karena saya sudah membantu banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan software dan hardware yang mau membantu. Satu sebagai program CSR mereka, yang kedua juga mereka ada concern. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan untuk mendukung. Nah, yang terakhir, penutup dari saya, yang teknologi kita gunakan sebagai katalis untuk meningkatkan kualitas pendidikan daerah dan pentingnya kolaborasi antar sektor. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.